Karena omongan itu adalah doa. Mimpi mah jangan kecil-kecil, yang gede. Wah, saya punya lahan, mudah-mudahan tahun depan saya punya lahan lama 10, begitu. Punya kontrakan, mudah-mudahan 10 pintu. Gak apa-apa pintunya dulu kan, gak apa-apa 10 pintu untuk di rumah jadi pengusaha itu kontrakan. Gak apa-apa belum punya tanahnya juga. Kita harus yakin. Yang pertama itu konsepnya, seorang suami harus memberikan wasiat, kasih tahu, Neng, yang namanya kerja abang kayak begini, kok apa yang abang berikan, kadang 100, kadang 200, kadang lagi rame, kadang lagi sepi. Alat kontribusi kemampuan alat atas kadar kemampuan kita. Artinya istri jangan nuntut. Kalau emang lagi nggak ada, beli skincare-nya ditahan dulu. Ini kalau ngomong skincare, ngomong skincare, laki pusing bener. Itu baru muka doang udah 300.000, baru muka, belum ketek, ya, belum lagi minyak wanginya, belum lagi kerudung, belum lagi baju, belum lagi tas. Kalau ikuti nafsu dulu mah, sebulan bayangkan dia pengeluarannya. Makanya pahamkan, kasih tahu, kasih wasiat. Belum pernah tuh diamalin kayak begitu, amalkan dari sekarang. Kalau perlu tulis depan pintu. Pintu mana? Pintu baju dia. Wasiat pertama, apa yang biasa kita panggil sama istri kita, Neng? Adek. Belum punya anak 3 masih adik aja. Kalah sama anak sekarang belum nikah aja masih pacaran, udah ngomong ayah bunda. Dia udah punya anak 3 masih adik abang. Ayah, bunda, tulis wasiat pertama. Bunda, aku akan memberikan wasiat kepada yang pertama, jangan kau tuntut apa yang sudah aku berikan. Begitu. Ya baca tuh, itu sebuah pengingat. Tahu sendiri perempuan mah banyak rupanya, sama duit mah. Ingat, laki naruh di mana? Semalam dapat job berapa? Ingat. Orang ini saya ngomong gitu. Tadi pagi mana? Udah tuh, kira lupa tuh. Yang semalam lo mah pergi. Sama perempuan mah sama duit, ingat aja. Makanya kita ingatkan, satu, jangan maksain penghasilan suami. Apalagi kalau kita main kagak ada gajinya. Kalau ada gaji mah, ada gajinya mah aman dia. Apalagi gaji suami diserahkan sepenuhnya ke Menteri Keuangan. Laki kagak tahu. Gaji berapa? 10 juta. Kasih semua transfer langsung 10 juta. Besok beli bensin yang kasih bensin doang. Dan ngerokok di mana yang di apa namanya ngatur, kasih wasiat, kasih pemahaman. Yang kedua, wa ayyastahmila 'alaiha wa yatalattaf biha. Apa itu ayyastahmila 'alaiha? Kalau bahasa ininya mah apa namanya, ihtimal itu ngebawa apa? Kita sama istri harus tahu betul karakter dia. Dan udah pasti tuh, apalagi kalian nih yang sekarang udah berumah tangga hasil pacaran. Ini semua yang berumah tangga atau yang mau berumah tangga pastinya udah kenal kan, semasa pacaran karakternya bagaimana, lagi kenalan bagaimana, udah nikah, dia mah ada gede doang, apa namanya, adat doang digedein. Ayo orang mau digedein begitu. Jadi udah saling mengenal, ayyastahmila 'alaiha, saling mengenal dalam rumah tangga itu bagus. Buat apa? Kadang kita manjain dia, kadang kita kerasin dia, tegas. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kalau kitanya nggak tegas, nggak punya prinsip, lah kita jadi kemayu.
Akhirnya perkataan yang sering dikatakan orang-orang, lu mah jadi laki, kayak takut banget sama diri. Padahal mah bukan saya takut sama diri, saya sayang sama dia. Lu mah kagak tahu aja, taunya begitu doang. Coba ntar kalau nikah, lu juga ntar bakal ngerasain semua. Tapi orang kan mengatakan jadi muda susah diajak ngomong, udah sepokok diajak ini diajak ini, ada aja rasanya orang yang kalahkan dia. Begitu. Sebenarnya menjalani hidup kan kita. Omongan orang mah bodo amat. Yang penting gua sayang sama dia, gua perhatian sama dia, gua baik sama dia. Ayastahmila alaiha. Kita tahu saling mengenal karakter. Wa yatalaqqa biha, apalagi yang pacaran udah 3 tahun, 4 tahun, kebangetan banget. Nikah masih berantem aja. Nikah masih berbeda pendapat aja. Lah kemana aja pacaran? Kan gitu. Makanya ada tuh buku konsepnya bagus. Apa itu? Indahnya pacaran setelah menikah. Jadi nggak ada lagi yang namanya pacaran. Kalau bisa mah kenal, suka, sebulan, 2 bulan, bawain duit udah ada, masa ada, rasa cinta udah ada. Wah ini kayaknya bakal menjadi istri solehah buat saya yang mendampingi dunia wal akhirat. Kan gitu. Kita yakin betul. Siapa sih yang nggak yakin cari pendamping? Apalagi laki-laki. Laki-laki memilih. Kalau perempuan dipilih. Coba tanya Pak sebelum kenal sama dia, ceweknya banyak, mantannya banyak. Laki-laki. Makanya perempuan istri kalau suami ngomongin mantan jangan marah, jangan cemburu. Tapi kalau cemburu marah normal juga. Karena laki ini kalau perempuan siap untuk dibina. Siapapun yang datang, siapapun yang dulu, siapapun maharnya gede, saya terima. Kan begitu. Susi, suaminya, mantannya, jangan ditanya. Orang waktu kondangan aja ketemu sama mantannya, itu siapa? Ya, siapa ya? Pakai ditanya. Tenang lakinya. Orang mantannya pakai ditanya siapa ya? Baik. Itu yang kedua, ayastahmilaha alaiha. Yang ketiga, wa yatalattaf biha, lemah lembut kepadanya. Tulis wasiat, saya sebagai suami akan berlaku lemah lembut kepada engkau wahai istriku. Marah dikit ya, ingat itu ada tulisan di depan pintu begitu. Marah dikit, kesel dikit, bentak dikit, main tangan dikit, ngambek dikit, ya talattaf biha. Itu buat pengingat. Ini kita ngaji dengar doang, kita nggak pernah lupa. Masalah sepele berantem, masalah sepele ngungkit masalah yang dulu deh tuh. Di mana kelembutan kita? Ya talattaf. Kalau bisa, karena banyak yang terjadi pertengkaran, amarah, main tangan, KDRT, salah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu hampir anak-anak merekam. Berantem cekcok, anak dengar, anak merekam. Terus akan menjadi keturunan. Anak pun akan menilai ayahnya, rumah tangganya, nanti pun mereka akan merasakan. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis? Biru abatakum tabaru abnaakum. Kita berbakti sama orang tua kita, udah pasti nanti anak akan berbakti kepada kita. Berdampak. Ada hukum karma. Kita cekcok mulu nih sama istri kita, bisa jadi karena kitanya pernah merekam waktu orang tua kita berantem. Anak itu paling pandai meniru gaya orang tua. Coba aja kepada anak kalau lagi marah, lah itu kayak Maya. Kan gitu kita pernah ngomong ya. Lah itu si laki kayak bapaknya adatnya. Bisa ya. Iya lah bapaknya, artinya memang merekam dia. Asal marah, ngambok, asal marah, nyindir, asal marah, pergi, begitu. Yang ketiga ada, yang keempat, wa ayyusallikaha sabilal khair. Wasiat buat mereka para perempuan-perempuan yang kita tulis sebagai suami, ayyusallikaha.
kasih arahan, sabilal khair, jalan yang baik. Aku akan selalu mengingatkanmu untuk selalu menuju jalan kebaikan. Artinya apa? Sang istri harus siap. Neng, itu gak bagus, mulut jelek amat sih, cerewet amat. Boleh kan kita? Boleh. Itu kan kewajiban kita sebagai suami. Tapi antara karakter, antara kepribadian dia, yang memang kepribadian kayak begitu ya, susah keturunan cerewet. Paling keturunan kan? Tapi banyak yang ngomong begitu. Lo kawin sama dia, pelit yang ada aja apa aja sifat-sifat yang jelek kadang disebutin. Nah, kita itu tugas kita sebagai suami ayyusalli kahasabilal khair. Jadi ketika wasiat itu tertulis, itu bukan artinya memojokkan kepada sang istri, enggak, tidak kerjasama. Kalau memang itu wasiat ternyata tertuju kepada suami kita, bang, kan abang yang nulis, abang kan jadi imam, pantas atuh masa abang main